Selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Terangin Angin MD. Selamat mendengarkan. Kami bersyukur pada hari ini kami boleh dipersatukan kembali dalam persekutuan lewat udara. Hari ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Jadikan hati kami semua menjadi ladang persemaian yang subur bagi firman-Mu. Kami diberkati dan hidup kami menjadi berkat bagi keluarga dan masyarakat kami. Roh-Mu yang kudus hadir di dalam ruangan kami, sehingga kuasa si iblis tidak berdaya mengganggu konsentrasi kami. Kami boleh menikmati firman-Mu, mendapatkan keteduhan, sukacita di dalamnya. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara, apa kabar? Saya berharap dimanapun saudara mendengarkan siaran ini, ada rasa sukacita, damai dan sejahtera. Apakah di dalam rumah atau di luar rumah, sedang berkendara, sedang bekerja, atau mungkin sedang berada di rumah sakit. Harapan saya selalu, renungan-renungan Suara Pertobatan menjadi berkat bagi saudara, memberi kekuatan di saat lemah, memberi penghiburan di saat berduka, memberi pengharapan ketika berputus asa, membawa sukacita, damai dan sejahtera. Setiap kali kita mendengar kerusuhan-kerusuhan yang terjadi dalam masyarakat kita disebabkan faktor-faktor sara, suku, agama, ras, rasa kedamaian kita terkoyak. Dalam keadaan seperti ini, pertanyaan siapakah sesamaku manusia menjadi sangat penting. Siapakah sesama manusia menurut saudara? Kita mencoba mendapatkan pencerahan dari firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Diambil dari Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Saya akan membacanya buat saudara. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Cerita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah jawaban atas pertanyaan seorang ahli Taurat tentang siapakah sesamaku manusia. Sekali lagi, siapakah sesamaku manusia? Orang Samaria dalam pandangan kaum Yahudi pada waktu itu adalah warga kelas 2. Bukan umat Allah, melainkan orang kafir. Tidak ada yang baik dari Samaria, kata mereka. Kalau seandainya pada waktu ini saudara ditanya, siapakah sesama saudara sebagai manusia? Apa jawab saudara?
Saya rasa apabila kita ajukan pertanyaan ini kepada orang banyak, mungkin kita akan mendapat jawaban. Sesamaku adalah saudaraku sebangsa dan setanah air. Atau mungkin ada yang berkata, sesamaku adalah sesamaku seagama. Atau dari suku yang sama, dari kampung yang sama. Semua pandangan ini telah diruntuhkan oleh Tuhan Yesus melalui cerita orang Samaria baik hati. Dalam cerita itu, orang Samaria yang disebut sebagai orang kafir telah menolong seorang yang tidak dikenalnya. Hubungan antara manusia tidak lagi dibatasi oleh agama, suku, bangsa, dan bahasa. Kemanusiaan memiliki nilai-nilai yang berlaku secara umum bagi semua orang, tidak hanya bagi sekelompok atau segelintir orang. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, apakah ada orang Samaria yang baik hati itu dalam kenyataan hidup kita sehari-hari? Saudara, hati saya tersentuh membaca pengalaman seorang warga Jepang yang bernama Shiune Sugihara. Ia adalah seorang diplomat muda Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Barangkali kesaksian hidupnya bisa memberi inspirasi bagi kita untuk mendapatkan jawaban siapakah sesama kita manusia. Untuk melihat pengalaman hidup diplomat muda Jepang ini, saya mengajak saudara untuk mundur dalam perjalanan sejarah ke sebuah negara yang bernama Lituania. Lituania ini terletak antara Jerman dan kawasan Uni Soviet pada waktu itu. Bulan Maret 1939, Perang Dunia Kedua baru saja meletus. Pada waktu inilah pemerintah Jepang memerintahkan diplomat mudanya yang bernama Shiune Sugihara membuka kantor konsulat Jepang di Lituania. Ia tidak membawa staf, tetapi ia membawa istrinya, namanya Yukiko, dengan 3 orang anak yang masih kecil. Tentu saja apa yang dilakukannya adalah menyewa sebuah rumah dan kemudian mereka pakai rumah ini sebagai kantor. Pada suatu pagi, di musim panas bulan Juli tahun 1940, ada suara berisik di luar kantornya. Ketika Sugihara melihat dari jendela, maka tampak ada kerumunan orang yang sedang antri. Ternyata mereka adalah orang-orang Yahudi yang ingin mendapatkan visa transit di Jepang. Apa pasalnya? Kenapa orang-orang Yahudi ingin dapatkan visa itu? Ternyata orang-orang Yahudi pada waktu itu sedang dicari-cari oleh tentara Jerman. Apabila mereka ditangkap oleh tentara Jerman, mereka pasti dimasukkan ke dalam kamp tawanan atau dimasukkan ke dalam kamar gas. Gerakan maju tentara Jerman semakin mendekati Lituania. Keadaan semakin genting dan orang-orang Yahudi ini ingin segera keluar dari kemelut, dari kancah peperangan ini oleh karena nyawa mereka sangat terancam. Mereka mau keluar dari Eropa ke negara mana saja. Dan kemudian sekarang terbuka jalan untuk memasuki Suriname, negeri jajahan Belanda. Visa ke Suriname oke, tetapi harus ada visa transit di Rusia. Uni Soviet mengatakan visa itu akan diberikan apabila mereka memiliki visa transit di Jepang. Sugihara dapat memahami perasaan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi merasa sangat takut. Ia bersama istrinya Yukiko bersimpati kepada mereka. Namun masalahnya, Shiune tidak punya wewenang mengeluarkan visa transit tanpa persetujuan Kementerian Luar Negeri di Tokyo. Dan sementara itu, keadaan semakin genting. Deru perang semakin terasa. Jerman menyerbu Polandia tanggal 1 September 1939. Inggris dan Prancis menyatakan perang terhadap Jerman. Pasukan Jerman semakin mendekati Lituania. Tentara Soviet sebagai penguasa militer Lituania mengeluarkan instruksi supaya semua kantor konsulat asing di Lituania segera ditutup.
Sugihara mengirimkan surat kawat kepada pemerintahnya, memohon izin mengeluarkan visa transit. 3 kali ia mengirim surat kawat. 3 kali pula ia menerima penolakan tegas. Bahkan jawaban terakhir ditandatangani sendiri oleh Menteri Luar Negeri yang meminta Sugihara tidak mengulangi lagi permintaannya. Sugihara berada dalam posisi yang sulit. Sebagai warga Jepang, ia menjunjung tinggi nilai ketaatan pada pimpinan, karena dari kecil ia pun sudah terbiasa dalam tata kehidupan yang berdisiplin. Tetapi di pihak lain, ia juga berasal dari sebuah keluarga samurai. Kaum samurai diajar untuk menolong sesama manusia yang terancam nyawanya. Ia dan Yukiko bergumul. Mereka sadar, bila Shiune Sugihara bertindak di luar garis kebijaksanaan pemerintah, di luar garis wewenangnya, ia pasti menghadapi resiko dipecat dan ia akan kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian untuk menghidupi keluarga. Padahal, sebagai seorang diplomat muda, karirnya ke depan cukup menjanjikan. Dalam saat-saat yang sulit ini, Sugihara berunding dengan istrinya Yukiko. Mereka khawatir kalau mereka mengeluarkan visa transit, Sugihara akan dipecat. Tetapi akhirnya mereka menuruti suara hati nuraninya. Sesudah seharian bergumul, Sugihara dan Yukiko mengambil putusan, visa bagi orang-orang Yahudi itu harus dikeluarkan. Selama 29 hari, dari tanggal 31 Juli sampai dengan 28 Agustus 1940, Sugihara duduk berjam-jam sepanjang hari, menulis dan menandatangani visa. Yukiko membantu pencatatannya. Sugihara tidak ingin kehilangan waktu semenit pun, karena orang-orang Yahudi antri siang malam di depan kantornya. Kadang-kadang orang-orang Yahudi itu mencoba memanjat dinding untuk berbicara dengan Sugihara. Dan Sugihara datang keluar menenangkan mereka. Ia berkata bahwa ia akan melakukan segala sesuatu yang mungkin untuk membantu mereka. Apabila malam tiba, Sugihara berhenti bekerja karena kecapean. Istrinya memijit-mijit tangannya yang jadi kaku kelamaan menulis. Sehari, Sugihara dapat menyelesaikan 300 buah visa. Ribuan visa sudah ditulisnya pada waktu penguasa militer setempat memaksa menutup kantor konsulat Jepang karena tentara Jerman semakin mendekati Lituania. Sugihara terus menulis visa. Bahkan pada saat ia duduk di kereta api yang membawanya ke Berlin tanggal 1 September 1940. Ia masih sempat menandatangani sejumlah visa. Ketika kereta bergerak untuk berangkat, Sugihara meninggalkan stempel visanya kepada seorang Yahudi, dan konon menurut cerita, stempel itu berhasil menambah lagi jumlah orang Yahudi yang diselamatkan. Setelah menerima visa, para pelarian Yahudi tanpa menyia-nyiakan waktu segera menaiki kereta api Transsiberia menuju Vladivostok di Rusia, dan dari sana mereka melanjutkan perjalanan ke kota Kobe di Jepang. Dari sana mereka berpencar ke negara-negara lainnya. Diperkirakan ada 6.000 orang Yahudi yang diselamatkan nyawanya oleh visa yang dikeluarkan oleh Sugihara. Tentang nasib Sugihara sendiri, tidak susah menebaknya. Selama perang, pemerintah Jepang tetap menggunakan diplomat yang handal ini. Namun, setelah perang selesai tahun 1945, ia diberhentikan. Karirnya sebagai diplomat tamat sudah. Untuk menghidupi keluarganya, ia bekerja sebagai penterjemah paruh waktu. Selanjutnya menjadi seorang manajer dalam sebuah perusahaan ekspor yang punya hubungan bisnis dengan Moskow. Sugihara tidak pernah menceritakan pengalamannya kepada masyarakat. Dan pengalaman yang luar biasa itu pastilah terkubur dengan waktu. Apabila ia tidak bertemu dengan seorang Yahudi yang bernama Yehoshua Nisri pada tahun 1969. Yehoshua adalah salah seorang Yahudi yang diselamatkan nyawanya oleh Shiune Sugihara. Pada tahun 1985, Sugihara mendapat tanda jasa kehormatan tertinggi dari pemerintah Israel sebagai penghormatan terhadap kepahlawanannya yang telah menyelamatkan ribuan orang Yahudi dalam masa Perang Dunia Kedua.
Pada waktu acara diselenggarakan, tubuhnya terlalu lemah untuk pergi ke Israel, sehingga ia diwakili oleh istri dan putranya. Ketika wartawan bertanya, "Pak Sugihara, kenapa Bapak berani mengeluarkan visa bagi orang Yahudi dengan resiko yang begitu besar terhadap karir Bapak?" Ia menjawab singkat, "Saya mungkin tidak taat pada pemerintah saya," katanya, "tetapi saya tetap taat kepada Allah." Sugihara adalah seorang Kristen. Ia pemeluk agama Kristen Ortodok yang dianutnya ketika ia mengikuti sekolah diplomat Jepang di Cina. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Sugihara adalah seorang Samaria baik hati versi zaman modern. Ia telah menyelamatkan nyawa orang-orang yang tidak dikenalnya. Ia berbeda suku, bangsa, bahasa, dan agama, tanpa mengharapkan imbalan apapun dari mereka. Bahkan ia menghadapi resiko kehilangan jabatannya. Dan memang betul, ia kehilangan jabatannya oleh karena tindakan yang diambilnya. Sugihara meninggal pada usia 86 tahun, tanggal 31 Juli 1986. Sesudah mendengar cerita tentang Sugihara, siapakah sesama manusia menurut saudara? Saya ingin cerita sedikit tentang pengalaman saya. Sewaktu saya bekerja di sebuah perusahaan swasta, kantor saya ada di Gedung Landmark, Jakarta. Pada satu hari, saya pergi untuk mengambil uang di sebuah bank di Jalan Sudirman. Sesudah mengambil uang, saya menyetop taksi untuk kembali pulang ke kantor. Ketika saya sudah berada di dalam taksi, saya melihat satu pemandangan yang sedikit aneh tentang supir taksi ini. Rambutnya tidak tersisir, mukanya merengut. Kelihatan juga ia tadi tidak sempat mandi atau tidak cuci muka. Tampaknya kesan saya, ia lagi stres. Kemudian saya bertanya, "Pak, apa ada masalah?" Supir taksi itu berkata, "Saya sedang dalam masalah besar. Tadi pagi saya bawa istri yang hamil tua ke rumah sakit karena sudah ada tanda-tanda melahirkan. Tetapi pihak rumah sakit tidak mau mengurus istri saya. Pada waktu pendaftaran, saya diminta menyetor sejumlah uang. Dan uang itu saya belum punya. Saya minta tolong dengan sangat agar mereka bisa mengurus istri saya. Urusan melahirkan dulu, nanti pasti saya bayar." Tetapi pihak rumah sakit tidak mau. Sehingga dalam keadaan panik, saya tinggalkan istri saya di rumah sakit dan kemudian saya bawa taksi ini. Hati saya tergerak, saudara. Sebenarnya jarang saya punya uang yang agak banyak dalam kantong. Tetapi sekali ini karena memang saya lagi mengambil uang dari bank, maka ada uang dalam kantong saya. Taksi berjalan sampai di kantor saya. Ketika tiba, saya rogoh saku saya. Saya ambil jumlah uang yang agak besar dan saya berikan kepada supir taksi itu. Ia sangat terperanjat. Ia tidak menduga sama sekali. Ia mengucap ayat-ayat suci dalam agamanya. Tapi secepat itu pula saya keluar dan menutup pintu taksi. Saya telah menolong seseorang yang saya tidak kenal, berlainan agama, berlainan suku, bertemu hanya di dalam taksi. Tetapi saudara, pada hari-hari kemudian, peristiwa itu menjadi sebuah kenangan indah bagi saya. Setiap kali mendengar cerita tentang orang Samaria yang baik hati, saya mengingat peristiwa itu. Masih ada lagi cerita lain, pengalaman lain, saya ingin ceritakan kepada saudara. Sekali ini, saya bukan menjadi orang Samaria itu, tetapi menjadi orang yang babak belur dipukul di pinggir jalan antara Yerusalem dan Jericho itu. Begini ceritanya. Ketika saya bekerja di sebuah perusahaan swasta, manajemen dari kelompok perusahaan membuat tolok ukur kinerja. Saya tidak mau menyombongkan diri, tapi perusahaan yang saya pimpin, waktu itu saya menjabat sebagai direktur utama, memiliki angka yang paling tinggi. Sesuai dengan ukuran kinerja tersebut, maka selayaknya saya berhak mendapat penghargaan. Tetapi saudara tahu apa yang kemudian saya terima? Pada satu hari menjelang hari Natal, saya dipanggil oleh komisaris utama. Beliau juga merupakan pimpinan dari kelompok perusahaan. Saya datang ke kantornya karena dipanggil.
Dan kemudian saya sangat terkejut karena beliau mengatakan manajemen memiliki rencana untuk mengganti saya. Jujur saudara, saya pusing pada waktu itu. Saya harapkan penghargaan, tetapi yang saya terima berita pemberhentian dari jabatan. Hati saya gundah. Apa yang akan saya lakukan? Tetapi ternyata ada saudara-saudara yang membela saya, sehingga saya masih memperoleh satu posisi yang baik di tempat lain di kelompok perusahaan yang sama. Saudara-saudara yang menolong saya itu adalah orang-orang Muslim. Kami berbeda agama. Kami bukan dari suku yang sama, tetapi mereka memberi pertolongan kepada saya. Mereka adalah orang Samaria yang baik hati, yang telah menolong saya pada masa kesesakan saya. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dalam masyarakat kita yang majemuk ini, sungguh kita juga merindukan adanya orang-orang seperti Siune Sugihara, yang bisa memandang orang lain sebagai sesama manusia tanpa ada keterikatan pada suku, bahasa, dan agama. Saya pikir alangkah indahnya hidup di negeri Indonesia tercinta ini bila kita semuanya bisa saling hidup menghargai dan saling memperhatikan. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita hanya mampu melakukan perkara-perkara yang baik dalam hidup ini yang memiliki nilai kekekalan hanya apabila Allah memberi kekuatan kepada kita. Kalau bukan Allah yang tinggal di dalam hati kita, tidak mungkin, saudara. Dan Allah memberi kekuatan kepada kita apabila Ia tinggal di dalam hati kita, di dalam Roh-Nya yang kudus. Dan kita tahu orang yang menerima anugerah Roh Kudus dalam hatinya adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan bertobat dalam hidupnya. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Yesus Kristus, selama masih ada ruang untuk pertobatan, bertobatlah dan terimalah Yesus dalam hati saudara. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup saudara akan melahirbarukan saudara, menjadikan saudara ciptaan baru, sehingga saudara pasti mampu menjadi orang Samaria yang baik hati, menjadi berkat bagi sesama kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saudara-saudara yang dijamah oleh Roh Kudus lewat siaran ini, hingga saudara mengatakan, mata rohaniku tercelik, aku melihat satu kehidupan yang indah di depan sana, dan aku menyadari dosa-dosaku, kesalahanku selama ini. Saya mengajak saudara untuk mengucapkan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, terima kasih oleh karena Engkau sudah melawat hidupku. Roh-Mu yang kudus sudah menjamah aku. Aku melihat hidupku selama ini adalah kehidupan yang berdosa, kehidupan yang menyimpang dari jalan-Mu. Ampuni aku, pulihkan hidupku. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang menderita penyakit, yang sedang terbaring di rumah ataupun di rumah sakit, letakkanlah tangan saudara pada bagian tubuh yang sakit. Saya akan berdoa untuk saudara. Tuhan Yesus, sesuai dengan firman-Mu, di mana Injil diberitakan, di sana ada kuasa mujizat, kuasa penyembuhan. Sembuhkanlah semua saudara kami. Terima kasih, haleluya, haleluya, amin. Hamba berdoa bagi semua pendengar siaran ini, dimanapun mereka berada, berkati usaha pekerjaan, studi mereka. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Trangin Angin MD. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400, 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.